kayaknya kita udah mau akhir semester ya. Jadi ini minggu ke-14 ya. Sekarang minggu ke-14. Jadi masih ada satu kali pertemuan lagi rencana sebelum kita UAS ya. Karena minggu ke-16 itu sudah UAS ya. Jadi sudah nggak tahu apa ada libur 1 minggu atau enggak, sebelum tahu ya. Tapi yang pasti ini apa minggu ke-16, jadi kita hanya kuliah sampai minggu ke-15, jadi sampai minggu depan satu kali lagi. Setelah itu kita udah persiapan untuk UAS ya. Jadi apa ada minggu tenang atau enggak tahu saya. Yang penting tanggal 13, sekarang tanggal 24 ya. 24, kemudian minggu depan ada 1 minggu kayaknya. Tanggal 31 minggu depan tuh masih ada, kemudian libur 1 minggu, ada libur 1 minggu karena ujiannya mulai tanggal 13. Ya, mulai tanggal 13 ujiannya, jadi ada libur 1 minggu. Jadi sekarang kita bahas tentang kompensator ya. Jadi harapan saya hari ini selesai kita kompensator, kemudian minggu depan untuk minggu ke-15 kita latihan soal ya sebelum menghadapi UAS, kemudian libur ya, libur 1 minggu, minggu tenang, kemudian setelah itu minggu berikutnya baru ini apa UAS ya. Untuk jadwal UASnya nanti mungkin menyusul ya, karena ini apa ada panitianya ya, ada panitia khusus yang untuk UAS. Jadi untuk hari ini kita bahas tentang kompensator. Jadi kompensator itu dia merupakan salah satu alat atau tool dia masuk aja ke sini. Merupakan satu alat atau komponen atau tool yang atau juga merupakan suatu tambahan sirkuit yang dimasukkan ke dalam suatu sistem. Jadi sebenarnya prinsipnya sama kayak controller ya, sama kayak controller. Jadi tujuan kita belajar hari ini yaitu sebenarnya untuk memperbaiki kinerja sistem juga, sama seperti minggu lalu. Cuman kalau minggu lalu itu kita menggunakan controller untuk memperbaiki kinerja sistem sehingga akan dihasilkan output yang sesuai dengan input referensi yang kita inginkan atau sesuai dengan target atau spesifikasi yang kita inginkan ya. Jadi sebenarnya prinsipnya sama ya, sama cara kerjanya. Jadi di sini kita menggunakan kompensator, di mana kompensator itu juga merupakan salah satu alat untuk memperbaiki kinerja suatu sistem. Jadi kita masukkan ke dalam suatu sistem. Jadi di sini kita bisa memperbaiki kinerja sistem atau kita memodifikasi kinerja suatu sistem ya untuk menghasilkan output yang sesuai dengan spesifikasi atau input referensi yang kita inginkan. Nah, jadi sebenarnya caranya sama seperti controller, cuman di sini beda nama ya. Kemudian juga untuk nilai controllernya ya, untuk konstanta controller antara controller sama kompensator itu beda. Kalau pada controller kemarin kan kita sudah belajar, kalau pada controller PD itu kita menambahkan 1 zero yaitu real zero. Sedangkan kalau pada controller PI kita menambahkan 1 zero yaitu real zero sama 1 integrator yaitu pole pada titik originalnya yaitu titik 0,0. Sebenarnya prinsipnya sama di sini seperti pada kompensator. Cuman kok pada kompensator baik itu lead atau lag ini kita menambahkan adanya pole dan zero. Jadi dua-dua kita tambahkan. Jadi di dalam suatu sistem itu kita pada controllernya kita tambahkan adanya pole yaitu real pole dan yaitu real zero ke dalam suatu sistem tersebut ya. Jadi kalau kita sebut dia sebagai lead kompensator, ini kita katakan dia mendahului, yaitu lead lag itu sebenarnya artinya mendahului. Sedangkan jadi output yang nilai fase output mendahului fase input pada saat kita kasih inputnya berupa fungsi sinusoida. Sedangkan kompensator lag ini dia kalau tadi mendahului ya, ini dia akan, kalau yang lag itu dia akan tertinggal atau lagging ya dari fase input, antara fase output akan tertinggal atau lagging ya dari fase inputnya. Kalau input yang kita beri merupakan fungsi sinusoida. Jadi prinsip bedanya cuma di situ ya. Sedangkan lead lag ini adalah
kombinasi, yaitu gabungan antara kompensator lead sama kompensator lag. Jadi prinsipnya sebenarnya sama kayak controller. Jadi tujuannya untuk memperbaiki kinerja suatu sistem sehingga akan kita hasilkan output yang sesuai dengan input referensi atau target yang kita inginkan. Jadi di sini kita pengen tahu berapa sih konstanta yang ada pada kompensator tadi, yaitu posisi daripada zero dan posisi daripada pole yang kita tambahkan ke dalam sistem tersebut. Ini ya, jadi tujuan kita belajar kompensator seperti itu. Kemudian kenapa kok kita menambah pole ya kepada efeknya itu seperti apa dengan kita menambahkan pole pada sistem tersebut, yaitu khususnya pada controller ya, pada kompensator yang kita tambahkan adanya pole dan zero yang kita masukkan ke sistem tadi. Jadi kalau misalkan kita kasih suatu sistem ini kondisi stabilnya seperti ini, dia berada di sebelah kanan ya, sebelah kiri ya daripada sistem tersebut. Ini kita katakan stabil, ini sumbu imajinernya, ini sumbu real. Jadi semua akar-akar yang terletak di sebelah kiri daripada sumbu imajiner ini kita katakan sistemnya stabil. Nah, kemudian di sini kalau kita tambahkan pole misalkan seperti ini, dia akan ini sistemnya di sini kan nilainya, nilai kakaknya itu di sini semuanya, di mana sistemnya itu menjadi lebih stabilitasnya menjadi berkurang karena dia menjadi lebih dekat dengan sumbu imajiner, menjadi lebih berkurang, dan juga ini apa untuk mencapai setting time-nya itu menjadi lebih lambat ya, lebih lambat kalau kita menambahkan pole saja ya. Jadi di sini kita lihat ya, dengan kita menambahkan pole pada sistem tersebut, kalau misalkan ada suatu sistem seperti ini ya, maka kita tambahkan pole, maka dia akan berbentuk seperti ini ya, berbentuk seperti ini sistemnya. Jadi ada sistem yang stabil ya, tapi stabilnya menjadi lebih berkurang karena dia lebih dekat dengan sumbu imajiner. Kemudian pada nilai K pada sumbu imajiner ini menjadi tidak stabil, dan di sebelah kanan menjadi tidak stabil ya. Nah, sekarang bagaimana kalau kita sekarang menambahkan zero pada sistem tersebut setelah kita tambahkan pole yang awalnya seperti ini menjadi lebih kurang stabil, tapi sistemnya ini apa untuk mencapai setting time menjadi lebih lambat ya, lebih lambat. Kemudian kalau kita tambahkan zero pada sistem tersebut, nah, jadi suatu sistem seperti ini kita tambahkan zero. Tadi kita sudah menambahkan pole ya tadi ini ya, kita sudah tambahkan pole pada sistem tadi ini ya. Sekarang dari sistem ini ya, ini kita tambahkan pole, dia jadi seperti ini ya. Sekarang kita tambahkan zero pada sistem tersebut. Dengan kita menambahkan zero ya, sistemnya kan nggak jadi di sebelah kanan ya, jadi lebih stabil, sistemnya lebih stabil karena ada yang tidak stabil tadi kan, ada yang berada pada sumbu imajiner dan berada di sebelah kanan. Nah ini menjadi lebih stabil ya. Nah, sekarang kalau misalkan posisi daripada penambahan zero tadi kita pindahin seperti ini ya, sistemnya malah lebih stabil lagi ya, seperti ini ya. Kemudian kalau zeronya kita pindahkan ke sebelah sini ya, sistemnya menjadi lebih stabil lagi, dan kecepatan untuk mencapai nilai setting time ini menjadi lebih cepat. Nah, oleh karena itu teknik kompensator digunakan di sini, yaitu dengan menambah pole dan zero kepada sistem tadi. Jadi di sini kita menambahkan zero dan juga kita menambahkan pole pada sistem tersebut. Jadi kita tambahkan zero dan juga kita tambahkan pole, sehingga nanti akan didapatkan sistem yang lebih stabil dan kecepatan untuk mencapai waktu setting menjadi lebih cepat. Nah, ini prinsip dasar daripada kompensator. Kenapa pada kompensator, kenapa kok harus ditambahkan dalam teknik kompensator itu adalah adanya zero dan adanya pole ya. Kalau pada controller kan yang kita tambahkan kan itu hanya zero saja ya, yang kita tambahkan hanya zero saja ya, zero, yang ini zero, kemudian ada pole pada sumbu imajiner itu. Jadi perbedaan pada kompensator di sini kita menambahkan pole dan zero, tapi kondisinya seperti ini ya. Jadi kita nambahkan real zero dan pole zero, jadi bukan pada sumbu imajiner ya, beda sama kalau pada controller kan kita menambahkan
pole ada sumbu imajiner, sedangkan yang lainnya kita menambahkan real zero saja, ya kan? Sampai di sini ada yang mau ditanyakan nggak? Itu saya cukup jelas, Ibu. Ya. Jadi teknik kompensator digunakan dengan harapan akan mendapatkan sistem yang lebih stabil, kemudian kecepatan untuk mencapai setting time juga menjadi lebih cepat. Ya. Ada yang mau ditanyakan enggak, Om Tak? Mau tanya, Bu. Ya, boleh. Ya. Nah, itu Bu, tadi Bu yang begitu paham perbedaan kompensator lead lag sama lead lag dan betul. Oh iya, boleh. Oke, iya. Saya jelaskan sekarang. Nah, jadi di sini kalau kita lihat ini tadi kenapa kok kita tambahkan pole dan zero seperti itu ya. Nah, sekarang apa sih perbedaan antara LED sama lag ya, kompensator lead sama LED. Tadi kalau saya bilangin bahwa pada LED ya, kompensator LED dia akan mendahului. Jadi output akan mendahului input ya, sedangkan pada lag ya, kalau pada lead dia akan mendahului, kalau pada lag dia akan tertinggal. Ya, tadi kan seperti saya bilang itu ya. Nah, jadi ini nanti saya bahas dulu ini. Jadi di sini kalau kita hanya menambahkan zero saja, sering terjadi permasalahan ya, karena controller itu akan dikuatkan ya, sehingga dia akan menimbulkan noise pada frekuensi tinggi. Kalau kita hanya menambahkan pole saja, jadi kalau zero kan di bagian atas ya, akar di bagian atas ya, kalau pole kan di bagian bawah ya, di bagian penyebut, yang ini di bagian pembilang ya. Nah, ini sering timbul permasalahan ya, controller akan menjadi lebih tidak stabil ya, stabilitasnya menjadi berkurang karena kita menambahkan pole ya di sebelah kanannya. Nah, oleh karena itu kita mencoba untuk melakukan frekuensi respon analisis, yaitu kita menambahkan kedua-duanya, yaitu kita menambahkan pole dan zero ya. Nah, sekarang bagaimana perbedaan? Nah, ini nambah sekalian aja ya sebelum kita masuk ke lead atau lag ya. Jadi lead atau lag kompensator ini biasanya kita juga sama ya, sama dengan P. Kalau lag ini sebenarnya sama kayak PD controller. Sedangkan lag ini biasanya prinsipnya atau karakteristiknya sama kayak PI controller. Sedangkan kalau lead lag ini sama kayak PID controller. Ya. Lag ini dia memiliki ya beberapa role seperti pada PD controller, ya, di mana dia akan memperbaiki atau meningkatkan respon transient daripada sistem tersebut. Ya. Sedangkan lag atau PI ya, controller ya, lag kompensator atau PI controller ini sama, sebenarnya prinsip kerjanya sama, di mana sama-sama akan memperbaiki error steady state, sehingga dia bisa error steady state-nya menjadi hilang atau menjadi sangat kecil seperti itu. Nah, sedangkan kalau lead lag kompensator ini prinsipnya sama kayak PID controller ya, jadi prinsipnya cuman tekniknya aja yang berbeda ya. Kalau di sini kan kita menambahkan dua buah zero dan satu pole ya. Kalau di sini kita menambahkan ada 2 zero dan 2 pole ya. Jadi di sini digunakan secara sukses dan dia dikombinasi. Jadi selain untuk memperbaiki atau meningkatkan respon transient ya, pada PID dia juga akan menghilangkan error steady state atau sangat mengecilkan error steady state supaya sama seperti input referensi atau target yang kita inginkan. Jadi prinsipnya seperti itu ya, antara controller sama kompensator. Nah, sekarang untuk lead kompensator ya. Jadi kalau pada controller ini kan kita menambahkan adanya zero ya, pada kompensator ada pole, baik itu untuk LED ataupun juga untuk lag ya. Jadi dua-duanya, LED ini kita tambahkan juga zero, kalau pole juga kita tambahkan itu pada LED. Pada lag juga sama, kita tambahkan zero, kita tambahkan pole juga seperti ini. Di mana nilai zero-nya ini lebih besar 0, P-nya lebih besar daripada 0 ya. Jadi kalau kita lihat dia semuanya berada di sebelah kiri daripada sumbu imajiner. Nah, cuman posisi peletakan daripada pole dan zero ini berbeda. Kalau posisi daripada peletakan pole seperti ini,
di mana nilai polnya lebih besar daripada nilai zero, ya, seperti ini kalau kita lihat. Ini kita sebut sebagai lead kompensator, di mana outputnya akan mendahului inputnya. Jadi posisi peletakannya seperti ini kalau pada lead kompensator. Sedangkan kalau pada lag kompensator, peletakannya sebaliknya. Jadi zero-nya lebih besar daripada pole. Dia harga mutlak ya, karena di sini posisinya kan di bagian negatif ya. Karena akarnya positif ya. Akarnya negatif ya. Jadi di sini nilai daripada pole dia, nilai daripada zero-nya lebih besar daripada pole. Ini untuk yang lag. Sedangkan jadi dia tertinggal ya, outputnya tertinggal dari inputnya ya. Sedangkan yang ini dia mendahului, yaitu LED, yaitu nilai polnya lebih besar daripada zero. Bedanya seperti itu tadi ya, yang nanya Iwan ya. Jadi bedanya di peletakan daripada pole dan zero-nya. Kira-kira bisa dipahami. Tadi Iwan nanyanya itu ya, benar. Nah ya Bu, insya Allah Bu, paham. Iya, jadi hanya berdasarkan posisi peletakannya ya. Tadi karena kita kan dasarnya ini ya tadi. Waktu ini penjumlahan ini kan bisa kita buat seperti ini ya. Ini posisinya seperti ini, ada juga yang posisinya seperti ini. Kalau yang posisi seperti ini kita sebut juga sebagai lead kompensator. Sedangkan yang ini lag kompensator ya, seperti itu. Jadi di sini kalau kita lihat lead kompensator, posisi peletakan pole dan zero-nya seperti ini. Sedangkan pada lag kompensator, peletakannya seperti ini. Ya. Jadi saya lanjutkan. Sekarang untuk kompensator lead ya. Jadi untuk kompensator lead yang seperti ini. Ya. Nah ini kita sebut juga kompensator ini dinamakan juga kompensator lead ya, karena apabila diaplikasikan untuk input sinusoida, maka fase output yang dihasilkan akan mendahului atau leading daripada fase inputnya. Ya. Kemudian fungsi daripada kompensator lead di sini adalah untuk meningkatkan respon transient dan memperbaiki stabilitas daripada sistem. Fungsi daripada kompensator LED ini sebenarnya sama kayak controller PD, sama ya kayak controller PD. Cuman tekniknya aja yang berbeda. Kalau pada controller PD kita menambahkan hanya satu zero saja ya pada controllernya. Sedangkan pada kompensator LED di kompensatornya atau kita sebut juga controllernya, ini kita menambahkan adanya zero dan ada juga pole yang lokasinya tadi di mana panjang di harga mutlak daripada pole ini lebih besar daripada harga mutlak zero ya. Seperti itu. Rangkaian elektronik daripada kompensator LED ya, ini seperti ini ya. Jadi di sini ada errornya ya sebagai inputnya ya, sama kayak controller di mana inputnya adalah error yang kemudian akan diproses menjadi suatu sinyal kontrol. Bentuk rangkaiannya seperti ini, jadi ini diparalelkan ya, ini off-amp ya, kemudian ini integratornya. Jadi di sini kita lihat ya nilai US per ES-nya adalah KC S plus per T per S plus per alpha T. Ini nggak saya turunkan ya, kira-kira bisa ya. Jadi ini jadi arus di sini I ditambah I sama dengan I1 ditambah I2 ya. I1 ini diparalelkan ya. Jadi paralel ini saya anggap Z dikalikan ET, IS ya sama dengan I1. I1 ini kan V1, kalau di sini saya anggap V1 per R2 ditambah C2S dikalikan V1. Dari situ nanti ketemu seperti ini. Di mana nilai KC-nya adalah R4 C1 per R3 C2. Sedangkan T-nya ini adalah R1 C1. Sedangkan alfa T adalah nilainya R2 C2. Ya, seperti itu. Di mana nilai alfanya ini nilainya berada antara 0 sampai 1. Ya. Ini untuk rangkaian elektronik kompensator
lid. Jadi transfer function pada atau fungsi alih daripada kompensator lid itu seperti ini. Kc S plus seper T dibagi S plus seper alfa T, di mana nilai alfanya ini berada di range antara 0 sampai 1. Nilai T-nya itu berada di sini, alfa T-nya ini, sedangkan Kc ini. Jadi nggak saya turunkan ya, tinggal dimasukkan sendiri nanti di ini diparalelkan ya. Jadi arus di sini sama dengan arus di sini ditambah dengan arus di sini. Nah, ini kalau diparalelkan, arus di sini kan paralelkan dikalikan sama ET ya, seper Z dikalikan ET. Kemudian yang ini V1, kalau di sini saya anggap V1 per R2, yang ini adalah C2S dikalikan V1. Jadi nanti kita dapatkan ini tinggal kemudian dikalikan untuk output, dikalikan R4 per R3, dikalikan hasil V1 yang di sini. Nanti ketemu seperti ini ya. Nanti hitung sendiri ya. Kemudian setelah kita dapat fungsi alih atau transfer function daripada kompensator LED seperti itu, maka pada fungsi alihnya itu ini ya. Jadi di sini kita seperti ini kita anggap sebagai Z0 ya. Ini Kc-nya tetap S, ini Z0. Ini Z0 ini zero real yang kita tambahkan pada kompensator tadi, yaitu dengan teknik kompensator. Sedangkan seper alfa T ini kita anggap sebagai pole-nya, yaitu real pole. Jadi kalau kita lihat peletakan pada bidang S ya seperti ini. Jadi di sini adalah nilai zero-nya yang kita tambahkan. Ini adalah nilai pole-nya, ya nilai pole-nya. Di mana besar daripada zero, ya, ini otomatis lebih kecil daripada pole, atau besar pole lebih besar daripada zero, di mana kemudian lebih besar daripada 0, ya, karena dalam harga mutlak. Ya. Nah, kemudian dari fungsi alih tersebut, ya, maka kompensator LED ini menambahkan satu pole, ya, dan satu zero pada sistem, di mana pole yang kita tambahkan satu pole, ya, adalah seper alfa T, ya. Seper alfa T, sedangkan zeronya seper T ya, min seper T seper alfa T ya. S-nya kalau kita ambil S-nya. Nah, kemudian dengan bertambahnya pole dan zero pada sistem ini akan menyebabkan bentuk rod locusnya juga berubah ya, sehingga dengan perubahan ini diharapkan spesifikasi tanggapan waktu yang kita inginkan dapat tercapai. Ini harapannya seperti itu, makanya dilakukan teknik kompensator untuk memperbaiki kinerja daripada suatu sistem. Langkah-langkah untuk mendesain kompensator lead dengan menggunakan metode rod locus. Yang pertama, kita analisa sistem ya yang diberikan dengan rod locus ya, kita lakukan analisa dulu. Jadi kita buat rod locus dari plan yang akan kita kontrol ya. Kemudian dari bentuk spesifikasi, nilai spesifikasi yang diketahui inginkan, kita bisa menentukan lokasi pole dominannya atau pole closed loop-nya yang diinginkan. Jadi dari spesifikasi yang diinginkan, jadi dari target yang diinginkan, kita bisa menentukan lokasi closed loop pole yang dominan atau yang sesuai dengan yang diinginkan. Ya. Kemudian kita mendesain kompensator lead, yaitu dengan ini tadi, Kc S plus Z0 per S plus P0. Jadi kita nambahkan satu pole real dan satu pole zero ya. Kemudian kita lakukan desain kompensator, kita cek yang tadi kita dapatkan. Itu untuk mendesain kompensator lead. Jadi mungkin untuk lebih gampangnya lagi saya kasih contoh soal saja ya. Nah, jadi misalkan ini ada suatu sistem di mana spesifikasi atau target yang diinginkan ini omega n-nya 4. Kemudian konstanta peredamnya 0,5. Ya. Jadi ini spesifikasi yang diinginkan. Nah, si plan-nya yang akan kita kontrol itu ini. Ya, 4 per SS plus 2. Nah, maka dari sini kita bisa buat 4 per SS plus 2. Ini sebenarnya kan nilainya sama dengan omega n kuadrat per S kuadrat plus 2 zeta omega ns. Jadi kan nilainya kan identik dengan nilai omega n kuadrat ya. Omega n kuadrat ordo 2 ya, dibagi dengan, sebelum kita tambah controller ya, S kuadrat ditambah 2 zeta omega n
NS ditambah 1. Ini tambah omega N kuadrat. Ya. Jadi dari sini kita bisa lihat bahwa nilai omega N-nya otomatis kan ini omega N kuadrat kan sama dengan 4. Ya. Sama dengan 4, otomatis omega N-nya 2. Ya. Sedangkan nilai zeta, kalau kita sudah tahu, jadi 2 zeta omega N sama dengan 2, kan? Jadi nilai zeta-nya setengah ya, ini dicoretnya. Ini dicoret, jadi 1/, omega N-nya kan 2, jadi 0,5. Ya, 0,5. Padahal spesifikasi yang diinginkan kan ini, yaitu nilai omega N-nya 4, konstanta peredamnya 0,5. Konstanta peredamnya udah cocok ya, ini kita usahakan dia tetap stabil ya, relatif stabil. Sedangkan omega N ini kita harus merubah dari 2 menjadi 4 ya, seperti itu. Jadi kalau kita lihat respon transien sebelum ditambah kompensator seperti ini, sistemnya tidak stabil. Sistemnya tidak stabil. Nah, sekarang kita tambahkan kompensator ya, kompensator lead ya pada sistem tersebut. Jadi kita ini ya, ini sistemnya. Jadi 4/S kuadrat ini sebenarnya nggak usah dibuat sehingga kita cari aja nilai ini apa. Langsung aja deh, ini nggak perlu ke sini, ini aja langsung ke sini. Jadi dari nilai omega N 4 dan konstanta peredam adalah 0,5, maka kita bisa menghitung ini ya. Kalau saya buat di sini kan tadi nilai S-nya ini sistemnya ini 4/S S plus 2N. Sistemnya kan ini 4 S plus 2. Jadi kalau kita gambarkan di sini ini ada pol, kemudian di min 2 misalkan ini nggak tahu berapa min, coba aja min 2, ini misalkan min 2, ya. Jadi ini pol ya. Dan kita dapat ini dari sistemnya, kita buat fokusnya seperti ini. Kemudian dari sini kita bisa tahu ya sudutnya ya, kan ini tetanya, ya. Sin theta, ini sin theta adalah A/omega N ya. Jadi kita dapatkan nilai tetanya adalah arcus tangen sin setengah ya. Jadi ini kita dapatkan sudut ini ya. Kita dapatkan sudut ini. Sedangkan kalau kita mau mendapatkan panjang ini, sesuai ini kan nilai omega atau nilai S ya sama dengan omega N min omega N dikalikan zeta plus minus ya S1 plus minus C omega N akar 1 min zeta kuadrat. Nah, nilai ini kan sama dengan omega D ya, nilai ini sebut ini sama dengan omega D. Sampai di sini paham ya? Kan sama kayak kemarin waktu kita belajar ini apa? Belajar tentang controller, ya kan? Jadi di sini omega N dikalikan konstanta peredam. Omega N-nya diketahui 4, konstanta peredamnya 0,5, otomatis ini min 2. Ya, min 2. Sedangkan omega N ini kalau gitu ini kan min 2. Ya. Ini sudutnya ya. Atau saya ambil sudutnya ini aja deh. Nah. Kalau ini theta, otomatis ini kan juga theta. Ya. Berseberangan kan? Sudut ini tangen theta adalah ini min 2 dibagi dengan ini. Ya kan?
Nah, theta tadi kita sudah tahu nilainya arcus tangen sini. Berapa sih nilai arcus tangen sini? Ini sudutnya 30. Arcus tangen sini 30 derajat. Nah, otomatis ini 30. Tadi tangan 30 ya, tangan 30. 30 sama dengan ini kan tangan 30 ya, sudutnya ini. Tangan 30 sama dengan 2 kan? 2 dibagi dengan ini, omega D. Nilai omega D ketemu dong. Ya kan? Omega D adalah 2 per tangan 30 ya. Jadi 2 dibagi tangan 30. Jadi ketemu 3,46. 3,46 itu sama dengan 2 akar 3. Ini sama dengan 3,46. Ya, seperti ini. Jadi kita tahu bahwa pol dominan, ya closed loop pol dominan ini adalah di min 2 plus 2 plus minus ya, ini satunya min. Jadi ada di sini, ada di sini. 2 akar 3. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan ya? Sama seperti kalau kita belajar kemarin kontrolernya. Ada yang mau ditanyakan? Sampai di sini. Ini kita dapat S1. Mohon maaf Ibu, izin bertanya Ibu. Iya, silahkan. Tadi untuk mendapatkan sudutnya itu pakai arcus tangan ya Bu? Yang ini. Yang Ya. ini. Ya. Iya. Sudut arcus tangan ini adalah theta ya. Yang ini. Kalau arcus tangan theta sama dengan ini dibagi dengan B ya. Jadi nilai omega D-nya kita dapat. Jadi di sini tangan ini kan 30, yang ini kan 30. 30 saya dapatkan dari ini. Jadi nilai zeta ya, zeta sama dengan ya sin theta. Ya, sin theta. Ya, jadi otomatis nilai thetanya adalah arcus tangan sin ini. Ya kan? Arcus tangan sin ini nilainya kan kalau sin ya. Jadi nilai zeta sama dengan sin ini. Otomatis nilai tetanya ini, atau bisa juga pakai arcus tangan ya. Jadi arcus tangan di sini adalah jadi theta sama dengan arcus tangan ya. Ya, yang ini. Arcus tangan A ya. A-nya kan 2 ya. 2 per ini omega D. Nah, cuman omega D-nya kan kita nggak tahu berapa, ya kan? Kalau yang ini 2 per omega D, ini 2 per omega D. Nah, sekarang theta ini nilainya sama dengan arcus tangan ini, konstanta peredam, karena yang diketahui kan konstanta peredamnya 0,5, ya kan? Jadi sudut tetanya otomatis ketemunya, ya kan, arcus tangan sin kan, arcus tangan sin daripada 0,5 kan ketemunya 30. Ya, nah 30 tuh ini, nilai ini theta. Otomatis yang di sini juga theta, berseberangan dalam kan. Masih ingat rumus apa sih aritmatik? Iya, seperti itu ya, Salsan. Tadi yang tanya siapa, Iwan atau Salsan? Ya Bu. Ya, Mumtaz ya. Iya, seperti itu yang ditanyakan, Mumtaz. Iya Bu. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Yang lain ada yang mau ditanyakan?
Kalau nggak ada, saya lanjutkan ya. Jadi kita sudah dapat sesuai kita indikan ini. Kemudian setelah untuk kita hitung sama posisi pole ya. Ini kan tadi sama dengan Z0, yang ini sama dengan pole, ya kan? Nah, kemudian karena pole tertutup harus tetap terletak pada rotropus, maka penjumlahan sudut pada titik uji pole ya, pada titik S tadi, pole yang diinginkan harus sama dengan penjumlahan sudut dari. Jadi di sini nilainya kan 0, ya, kemudian min 2, kemudian ini nilai S-nya, S1-nya. Yang ini akar 3, 2 akar 3, ya. Kemudian kita mau ini pole dan zero. Ini zero-nya, ya. Jadi di sini penempatan pole dan zero pada kompensator lead ini sembarang. Pokoknya posisinya, letaknya ini harus sama kayak yang awal ini. Ini adalah pole di sebelah kiri daripada zero. Jadi zero yang lebih dekat ke sumbu imajiner. Ya. Jadi di sini kita tambahkan zero. Jadi zero yang lebih dekat. Ya. Tadi 02. Terserah kita mau menambahkan. Nah, di sini kita tentukan saja mau posisi di mana untuk zero-nya. Ini kita tentukan. Di sini saya tentukan dia posisinya adalah, lokasinya adalah di min 4. Bisa juga misalkan mau di min 6 dan misalkan atau di min 3, terserah. Di kasus ini saya meletakkan posisi daripada zero yaitu di min 4. Jadi kita bisa memilih posisinya untuk zero, ini terserah. Pokoknya posisinya ini. Nah, jadi saya menentukan salah satu. Nah, ya, di sini saya menentukan pole-nya, posisi pole-nya, zero-nya adalah di min 4, sedangkan pole-nya ini yang akan saya cari posisinya. Sedangkan untuk zero-nya saya tentukan di min 4. Sekarang saya tentukan dulu untuk sudut ini, ya, sudut untuk ini sama yang ini. Yang ini sudutnya, ini kan titik S1. Ya, jadi di sini untuk sudut ya, sampai ke sini, ini adalah untuk sudut yang 0. 0 ini sudutnya adalah 300. Ya, 300. Nah, 300 itu kita dapat dari mana? Nah, 300 itu kalau ini 30, ini 30, ya, otomatis saya bisa buat sudutnya adalah sama dengan ini berapa? Ini sudut yang ini tadi kan 30, otomatis ini kan 30, ya kan? 30 karena ini tegak lurus, otomatis ini 90. Jadi sudut ke titik min 2 otomatis 270, ya, karena dari titik ini ke sini, karena ini kan ke min 2. Sedangkan untuk di titik 0 dari sudut yang ini ke titik 0, ya, ini kan kita tarik, ya. Ini sudutnya kan otomatis 180 dikurangin dengan 60. 360 dikurangin 60. Jadi ketemunya 300. Ngerti ya kenapa kok ketemu 300? Ini di titik ini. Ya, di titik 0 ini. Atau bisa juga kita buat gini aja. Kalau untuk S, ini adalah arkes tangen daripada 2 akar 3 per 2. Ya, 2 akar 3 per 2, karena di sini S. Ya, ini kita dapat sudutnya adalah 60. Ya, 60. Jadi 360 dikurangi 60, jadi ketemu 300. Sedangkan di sini, kan sudutnya ini. 2 sama min 2 kan 0, dia hanya ada nilai imajiner saja. Imajiner saja otomatis 90, ya kan ini 90 jadinya. Sudut yang untuk ke min 2, 90, ya, ke titik garis 0. Jadi 360 dikurangin 90, jadi 270. Nah, dari sini kita dapatkan sudutnya adalah 570. 570 ini kan sama dengan 210. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan enggak? Untuk posisi jumlah sudut pada
pol yaitu di 0 sama di min 2, yaitu sebesar min 210. Ya. Kira-kira bisa dipahami? Atau ada yang mau ditanyakan? Nah, sekarang untuk yang di min 4, tadi kan saya menentukan zeronya di min 4. Otomatis sudut yang ini, ya, sudut yang ini, ya, yaitu arkes tangen daripada 30, atau gini aja, ini sudutnya ini kan tadi sudah tahu 30, ya. Saya tentukan nilai daripada 2. Sekarang saya mau mencari sudut yang ini. Sudut yang ini. Jadi dari sini ke sini. Maka otomatis saya bisa buat tangen daripada sudut ini sama dengan X dibagi dengan ini. 2/3. Ya, 2/3. Jadi ketemunya adalah sama dengan 270 ya. 270. 270 ya. Ini. Jadi 60 ditambah 30 ditambah 60. Ya, berapa sih? 300 ya, 300. Ya, sudutnya ada 300. 60 ditambah 90 ditambah 60. Jadi berapa nih? 90 tambah 60, 120 tambah 30, 150. Ya. Jadi ketemu sudutnya ini adalah 210. Ya, 210. Sampai di sini kira-kira ada yang mau ditanyakan nggak? Ini aja deh sudutnya. Ini aja. Iya, ada yang mau ditanyakan nggak? Di slide yang sebelumnya. Oh, slide yang sebelumnya. Itu yang sudut yang dari minus 4 itu bisa 30 gimana tadi? Oh, ini 30. Ini kan sudutnya ya. Sudut yang ini kan sama ini 60 ya, ini sudut yang ini. Sudut yang ini saya bisa buat kan tangan ya. Tangan theta ya, saya anggap theta aja ya. Ini ya. Tangan theta sama dengan ya, ini 2 dibagi dengan ini 2/3. Atau tetanya arkes tangan ya. Arkes tangan 2 per ini. Arkes tangan 2/2/3. Coba saya hitung. Arkes tangan 2 dibagi dengan 2/3. Ketemunya kan 30. Ya. Jadi sudut tetanya 30. Iya, seperti itu yang ditanyakan. Jadi sudut yang ini kan saya anggap sebagai tangan. Adalah yang bagian depannya yaitu 2 kan nilainya. Dari min 4 ke min 2. 2 dibagi dengan ini. Apa? Omega D-nya yaitu 2/3. Ya, jadi ketemu tetanya adalah arkes tangan 2/2/3. Ketemunya 30 derajat. Ya, itu yang ditanyakan. Iya, Ibu. Sudah paham. Terima kasih. Ya. Ya. Sedangkan untuk sudut yang ini ya, yang ini ya dari pol juga sama. Arkes tangen theta adalah ini dari pol ini yaitu X ya. X dibagi 2/3. Ya, jadi ketemu nilai X-nya karena sudut ini apa? Tetanya kita juga sudah tahu ya. Jadi tetanya kan kita sudah ini apa? Untuk nilai theta polnya ini kita dapatkan dari ini. Theta polnya. Ini kita dapatkan dari jumlah sudut ya. Saya buat di sini aja. Theta pol, sudut theta. Malah ke sini. Sudut theta pol adalah 180 derajat dikurangin jumlah sudut
yang ada pol tadi, yaitu 210 ini yang ada pol, dikurangin dengan sudut pada zero. Sudut zeronya tadi kan ini kalau ini 30 ya, otomatis ini ya kan 360 derajat dikurangi 60 dikurangi 30 dikurangi 30 dikurangi 120 ya. Nah, ini ketemu sudut yang ini untuk sudut zeronya. Nah, setelah kita dapat ini nilainya ini sudut ketemunya 210. Nah, setelah kita dapatkan 210 ya, sudut yang untuk yang ini pol ini 210 ketemunya. Otomatis kita bisa tahu sudut ini ya. Nah, sekarang setelah kita dapatkan sudut ini ya adalah X ya, jadi sudut ini. Jadi sudut ini adalah tangen ya, 270 dikurangin 110 ya, 270 itu dari sini. 270 dikurangin ini. Ya, dikurangin ini. Jadi ketemunya nilainya 60 ya, 60. Ketemu 60, jadi tangen 60 adalah X per 2 akar 3. Jadi ketemu X-nya adalah 6. Jadi posisi kalau itu sudah dapat 6, ya, posisi ini dari sini ke sini 6, otomatis posisi pol dari sumbu originalnya adalah 6 ditambah 2, jadi 8. Ya, 6 ditambah 2 jadi 8. Jadi kita sudah tahu posisi zeronya ada di min 4, ini tadi kita yang tentukan sendiri, sedangkan polnya ada 8. Jadi bisa kita tulis untuk ini KC S plus 4 per S plus 8. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan, Mbak? Belum bertanya lagi. Iya, silakan. Itu duanya dari mana ya? Kan 6 plus 2. Yang dua mana? Yang fullnya itu kan 6 plus 2 ya. Itu duanya dari Oh, duanya ini. Ini kan 6. Ini kan dari titik 0, di sini kan titik S1 ya, posisi untuk S1-nya. Tadi kan posisinya kan ini. Kita sudah dapat ini. Min 2 plus 2 akar 3. Ini posisi S1, S dominannya. Min 2 plus 3. Jadi bisa saya buat ini min 2. Kemudian ini berapa? 2 akar 3. Ini 2 akar 3. Nah, tadi saya tambahkan ya, posisi polnya di sini, zeronya di sini, polnya di sini. Nah, tadi saya tentukan di sini adalah di min 4, ya kan? Ini saya tentukan. Kemudian ini saya cari ya, ini pol ya. Ini zero ya, ini pol, ini zero, ya yang saya tambahkan. Nah, posisi dari sini ke ini adalah X tadi. X. Ini kan kita tarik ini semuanya. Nah, ini kan juga kita tarik, ya kan? Tadi yang untuk penentuan sudut-sudut itu tadi. Nah, ini kan tadi kita sudah dapat tadi dari arkes tangen sudut ini sama dengan ini dibagi dengan ini. Ketemu nilai X, X-nya ketemu 6. Nah, 6 itu posisinya sampai ke min 2, sampai ke posisi S1 ini. Otomatis kalau ke originalnya ke titik 0 adalah 6 ditambah 2. Seperti itu ya? Iya Ibu. Ya. Terima kasih. Ya. Ya, jadi kita dapatkan X-nya 6, maka posisi pol dari titik originalnya ada 8. Ya, S8, yang ini S4. Ya. Jadi kita dapat kompensator lead-nya itu seperti ini. Sekarang kita menghitung nilai KC-nya. Nah, KC kita hitung dari panjang vektornya. Ya. Tadi kan kalau kita sudah buat fungsi alihnya GS ya, ini untuk plan-nya yang kita kontrol, ini untuk kompensatornya, KC S plus 4 per S plus 8, sedangkan ini kan plan yang kita kontrol, ya kan? Maka kita bisa menghitung nilai KC pada posisi ini S1, yaitu min 2 plus C akar 2 akar 3, ini nilainya sama dengan 1, maka KC-nya kita dapatkan, yaitu harga mutlak S plus 2, S plus 8 dibagi dengan S plus 4 dikalikan 4. Ya. Jadi ini kita balik untuk menghitung KC bagian bawah, harga mutlak bagian bawah dibagi yang bagian atas.
Ini kita dapat pada apa? Pada saat nilai S-nya ini. Pada saat nilai S adalah min 2, tadi kan. Min 2 plus C 2 akar 3. Tadi kan S1-nya kan di sini. Ada S-nya ini. Nah, tinggal kita masukkan aja S ini dengan nilai ini. S yang ini juga, ini semuanya. Ini kita masukkan, maka kita dapatkan KC-nya nilainya adalah 6. Jadi kita sudah tahu, oh KC-nya sebesar sekian, 6, S plus 4 per S plus 8. Jadi 24, S plus 4 per S, ini ada kurang S-nya ya. S plus 4, tadi S plus 2, S plus 8, kurang S di sini. Seperti itu, ini kita dapatkan, ya, open loop-nya. Ya. Kemudian, close loop-nya ya. Kemudian setelah itu kita lihat responnya. Ya, jadi kalau kita lihat di sini posisi daripada ini apa? Kalau kita lihat root opusnya, ini kan tadi kita kasih pol ya, 0 sampai min 2 ya. Yang ini min 4, yang ini kan pol juga ya. Otomatis yang ini kan arahnya ke sini, ya kan? Kemudian yang ini arahnya karena sama-sama K0 dia mesti berpotongan. Tapi berpotongannya lebih stabil. Ya, sini dia. Seperti itu. Jadi nilai T-nya ini kalau kita lihat seperti sama dengan 4 ya. Ini kan nilai sama dengan nilai serunya ya kan. Jadi T-nya otomatis 1/4 0,25 ya. Kalau seperalfanya untuk nilai untuk nilai polnya sama dengan 8 ya kan. Otomatis nilai alfanya 0,5. Seperti itu. Jadi nilai alfanya kan berada di range antara 0 sampai 1 yang tadi seperti yang sudah kita bahas tadi ya di awal. Nah, kemudian dari sini kita lihat respon sistemnya. Nah, respon sistemnya kita dapatkan seperti ini. Yang tadi awalnya sistemnya tidak stabil, setelah kita tambahkan kompensator lead, maka sistemnya menjadi stabil seperti ini. Jadi kita bisa memperbaiki sistem yang awalnya tidak stabil menjadi stabil, di mana di sini nilai target yang kita inginkan atau input referensi yang kita inginkan sudah tercapai. Jadi error steady state-nya adalah 0 ya. Karena nilai steady state-nya, output steady state-nya 1 ya. Kita lihat 1 di sini. Ya, nilai output, sedangkan nilai setting time-nya 2,02 detik, TR-nya 0,344 detik, sedangkan overshoot-nya cukup tinggi ya, 22,6 ya. Supaya nanti overshoot-nya lebih kecil, kita bisa merubah dari nilai zero dan full tadi posisinya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan enggak? Yang penting sistemnya sudah sesuai seperti spesifikasi yang kita inginkan. Ada yang mau ditanyakan enggak sampai di sini? Dari saya masih belum ada. Ya. Yang lain gimana? Belum ada ya. Kalau nggak ada, saya lanjutkan ya. Jadi pada kompensator lead di sini kita menambahkan satu zero dan juga kita menambahkan satu pole. Dua-duanya real, dua-dua pole yang kita tambahkan adalah pole yang real, sedangkan zero yang kita tambahkan juga adalah zero yang real, dengan syarat tadi nilai daripada pole ini ya harga mutlaknya lebih lebih besar daripada zero. Jadi zeronya lebih dekat ke sumbu imajinernya ya. Sedangkan nilai daripada alfanya, karena nilai pole-nya itu kan min seper alfa t ya kan. Jadi ini berada di range antara 0 dan 1. Sekarang kita masuk ke materi yang tentang kompensator lag ya. Untuk kompensator lag ini bentuk rangkaiannya seperti ini ya. Jadi kita lihat di sini sama kayak tadi ya, cuman bedanya itu di sini ya, hanya peletakannya aja ya.
Jadi kalau kita lihat di sini, ini C1 per di paralel dengan R1, kemudian C2, R2, yang ini R4, R3 ya. Yang ini juga sama, C1, R1, C2, R2 di paralel ya. Cuman di sini posisinya hanya pada posisi peletakan zero dan pole-nya saja. Dimana kalau kita lihat inputnya tetap error, outputnya adalah sinyal kontrol yang akan dimasukkan untuk memperbaiki kinerja plan, dimana fungsi alih daripada kompensator lag ya, bukan lead ya, lag ini. Lag. Ini nilainya ya adalah KC S plus seper T, S plus seper beta T, di mana nilai beta nilai T-nya sama dengan R1C1 sama kayak tadi, KC-nya juga sama. Cuman bedanya di sini betanya ini nilainya lebih besar daripada 1. Kalau tadi kan alpha T-nya itu berada di range 0 sampai 1. Di sini betanya lebih besar daripada 1. Sedangkan nilai zero ya sama ini sama pole-nya, ini posisi daripada zero lebih besar ya, harga mutlaknya ya lebih besar daripada ini, posisi yang ini lebih besar daripada yang ini pole-nya ya. Jadi bedanya hanya di situ saja ya. Jadi peletakan daripada pole sama zero, di mana nilai harga mutlak daripada zero lebih besar daripada pole, lebih besar daripada 0. Harga mutlaknya ya, karena dia berada di daerah sumbu imajiner. Jadi kompensator lag ini dinamakan juga kompensator PI sebenarnya. Sebenarnya prinsipnya sama kayak PI, controller PI. Di mana dia dinamakan kompensator lag karena apabila diaplikasikan untuk input sinusoida, maka fase output ini yang akan dihasilkan ini akan tertinggal atau lagging ya dari fase input. Jadi tertinggal. Karena apa kok tertinggal? Karena nilai daripada zero ini jauh lebih besar daripada nilai pole-nya. Ya, ini lebih besar daripada ini. Jadi pada kompensator lag ini prinsip kerjanya sebenarnya sama kayak controller PI. Cuman kalau pada controller PI kita menambahkan satu zero sama satu pole juga, tapi pole-nya pada sumbu original, yaitu integrator ya kita tambah, yaitu pada titik 0,0 ya. Kalau di sini enggak, kita menambahkan real pole ya, jadi bukan pada titik 0,0 ya, bedanya di situ. Jadi kalau kita lihat pada lag kompensator ini seperti ini ya, jadi ini Z0-nya, ini P0, di mana nilai Z0-nya adalah ini seperti, sedangkan P0-nya adalah seperti ini beta T ya, seperti beta T, di mana dengan menambah pole dan zero ya pada sistem ini menyebabkan bentuk rod locus akan berubah, sehingga dengan perubahan ini diharapkan spesifikasi tanggapan waktu yang kita inginkan dapat tercapai ya. Jadi di sini pada lag sama kayak pada pole, yaitu kita pada lead ya, jadi kita menambahkan satu pole dan satu zero ya, di mana nilai daripada zero lebih besar daripada nilai pole ya, lokasinya jadi lebih. Jadi kalau kita lihat seperti ini adalah zero yang kita tambahkan, ini adalah pole. Beda kalau yang tadi kebalikannya ya, kalau pada lead tadi kebalikannya. Kemudian untuk mendapatkan posisinya ini kita pakai sudut ya, jadi sudut daripada, kalau kita ingin mendapatkan sudut daripada pole, maka nilainya adalah 180 derajat dikurangin ditambah dengan sudut yang ada pada zero, dikurangin dengan sudut yang ada pada pole ya, seperti itu. Jadi untuk perancangan kompensator lag ya dengan rod locus, yang pertama perancangan kompensator ini mirip dengan perancangan kompensator lead
Jadi pertama kita tentukan dahulu root locus daripada plan yang akan kita kontrol. Kemudian fungsi daripada kompensator lag ini berkaitan dengan kinerja tanggapan steady state. Ya. Jadi fungsinya untuk mengurangi error steady state atau untuk mengeliminate juga bisa. Tapi kalau misalkan nanti ditentukan error steady state-nya sekian, ya nanti akan kita dapatkan nilai steady state yang dengan error seperti itu, ya yang kita referensikan, yang kita inginkan. Kemudian kompensator lag ini termasuk dalam kelas yang sama dengan PI controller, ya sama, ya. Jadi dia untuk mengurangi error steady state atau untuk mengeliminate error steady state. Jadi prinsipnya ini kompensator lag yaitu posisi daripada zero ini lebih besar daripada pole, lebih besar daripada 0. Kemudian ini untuk menghitung lokasi sudutnya, sudut daripada pole yang ingin kita hitung. Jadi dari sudutnya kita bisa mendapatkan lokasi daripada pole tadi. Langkah-langkah untuk mendesain kompensator lag dengan menggunakan root locus. Ini yang pertama kita analisa dulu sistem yang diberikan dengan root locus tadi. Ya. Kita gambarkan root locusnya dari plan yang mau kita kontrol. Kemudian kita bisa menentukan lokasi pole dominannya, ya, closed loop pole dominannya berdasarkan kriteria atau spesifikasi yang diinginkan atau berdasarkan target yang diinginkan. Kemudian kita bisa menentukan nilai gain K0, ya, untuk memenuhi damping rasio yang diinginkan. Jadi kita bisa menentukan K0 untuk memenuhi damping rasio yang diinginkan. Kemudian tentukan gain K untuk memenuhi spesifikasi yang diinginkan dari steady state error yang diinginkan. Jadi kalau nilai K berdasarkan damping rasio kita bisa menghitung, sedangkan K berdasarkan nilai error steady state ya yang diinginkan. Jadi untuk kompensator lag ini transfer function-nya kan seperti ini. Ya. Jadi kita bisa menghitung KC, nilai KC ini adalah K0 per K. Di mana K0 ini adalah gain yang memenuhi damping rasio yang diinginkan. Sedangkan K ini adalah gain yang memenuhi error steady state yang diinginkan. Ya, kita bisa menghitung nilai KC dari kita hitung dahulu K0 yaitu gain yang memenuhi kriteria damping rasio yang diinginkan. Sedangkan K ini adalah gain yang memenuhi error steady state yang diinginkan. Kemudian setelah itu kita menentukan nilai Z0. Ya, jadi sama kayak tadi kita sembarangan bisa kita tentukan nilai Z0 ya dari titik 0,0-nya. Ya, kita tentukan. Kemudian setelah kita tentukan kita bisa menghitung nilai posisi daripada pole dengan menggunakan rumus ini. KC Z0 per P0 sama dengan 1. Jadi dari sini kita dapatkan P0 adalah KC dikalikan C0. Ya, jadi kita dapatkan posisi ini. Sedangkan ini kita tentukan sendiri ya untuk posisi daripada zero sama kayak contoh yang tadi. Ini kriteria untuk mendesain kompensator lag. Ini mungkin supaya lebih mudah dipahami lagi, saya langsung masuk ke contoh soal ya. Jadi misalkan ada suatu sistem ya di mana kita disuruh mendesain kompensator lag ya dengan spesifikasi target atau input referensi yang diinginkan. Untuk error steady state-nya adalah sebesar sekian. Inputnya unit step function ya. Inputnya unit step function di mana error steady state-nya sebesar sekian. Jadi masih ada error steady state ya yang untuk target referensinya yaitu sebesar 0,0845. Sedangkan damping rasionya 0,8. Jadi dari sini kita diminta untuk mendesain ini kompensator lag untuk memperbaiki kinerja sistem sehingga akan dihasilkan output yang sesuai dengan spesifikasi yang kita inginkan. Sedangkan plan-nya ini. Jadi 130 per S plus 10 dikalikan S plus 30. Jadi sebelum kita tambahkan controller atau kita tambahkan kompensator lag ya, maka kita lihat respon sistemnya itu seperti ini. Jadi error nilai steady state yang tercapai adalah 0,433.
Jadi error steady state-nya itu ada sebesar 0,567 ya. Padahal tadi kan error steady state yang diinginkan hanya sebesar ini 0,0845 ya. Jadi harus memenuhi ini nanti. Padahal yang terjadi di sini cukup besar 0,5 ya. Padahal diinginkan 0,08 tadi kan 0,085 seperti itu. Nah, kemudian kita lihat di sini sebelum kita ini sistemnya stabil ya, cuman error steady state-nya cukup besar sebesar tadi 0,5. Kemudian ini apa setting time-nya 0,043 mungkin ya sudah memenuhi lah. Kemudian restime-nya juga 0,239 juga sudah misalkan. Jadi yang harus kita perbaiki ini apa supaya terpenuhi spesifikasi yang kita inginkan. Jadi kita harus merubah nilai output steady state-nya supaya error-nya menjadi lebih kecil. Maka langkah pertama kita buat dahulu roadblock daripada sistem tadi. Ya. Ini saya rasa nggak perlu lama-lama ya, kita sudah tahu ini gambarnya. Tadi kan plan yang mau dikontrol kan nilainya kan sama dengan 130 ya. Dibagi dengan S plus 10 ya. S plus 10, S plus 30. Jadi di sini bisa S min 10 tuh ini, pol, min 30 ini, pol. Untuk K0, K0. Otomatis karena ada dua pol, otomatis ada titik potong ya di sini. Ada garis asimptotiknya, kita hitung seperti ini, yaitu di titik potong garis asimptotik dengan sumbu real, yaitu di titik min 20. Ya, di min 20. Dipotong, membentuk sudut berapa? 90 sama 270. Ya. Ini tarik. Nah, sedangkan breakaway point yaitu titik potong root locus dengan sumbu realnya ini turunan daripada S kuadrat plus 40S plus 300 ya. Ini dihitung ketemu S-nya min 20 yang sama di sini. Nah, kemudian kita bisa menghitung S1. S1 berdasar yaitu sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan. Tadi nilai yang diinginkan kan nilai error steady state-nya kan tadi ini ya kan. Error steady state-nya 0,0,0845. Sedangkan nilai konstanta peredamnya 0,8. Ini tadi spesifikasi yang diinginkan. Maka kita bisa menghitung tadi ini zeta ya. Jadi kita bisa menghitung theta yaitu ini sudut yang ini ya. Ya, kita mulai dari 0 ya. Kalau dari 0 otomatis sudut ini adalah ini ya dibagi dengan panjangnya ini ya. Atau bisa juga karena kita nggak tahu ini berapa, tidak bisa menghitung ya. Maka saya bisa menghitung sudutnya. Sudut adalah arcus cos daripada 0,8. Jadi ketemu sudut yang ini adalah 36,87. Nah, kalau 36,87 saya bisa buat tangan daripada ini 36,87 adalah ini omega D per 20. Ya. Jadi nanti ketemu sudut omega D-nya adalah 15. Sedangkan ininya kan tahu tadi 20 sudah. Jadi potong root locus dengan sumbu real. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan nggak? Bisa yang mencari titik S1, titik dominan full closed loop-nya sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan. Sama kayak kita kemarin belajar controller kan juga seperti itu. Ada yang ditanyakan? Kalau enggak ini rumus ya sudah tinggal dipakai aja. Ketemu yang
pol dominannya yaitu min 20 plus C 15. Jadi ini 15, ini 20 sampai ke titik 0 ya. Ini titik 0. Maka untuk menghitung K0 ya, untuk menghitung K0, tadi kan rumusnya KC ya. Tadi kan rumusnya KC ya. Tadi rumusnya C sama dengan K0 per K. Ya kan? Di mana K0 ini adalah K0 adalah gen yang memenuhi damping rasio yang diinginkan. Ya kan? Gen yang memenuhi damping rasio yang diinginkan. Nah, di sini kita lihat tadi kan saya menggunakan damping rasio 0,8, saya bisa mendapatkan nilai S-nya yaitu sebesar min 20 plus C 15 ya. Jadi di sini saya bisa menghitung nilai K0 yaitu berdasarkan ini yaitu S plus 10 dikalikan dengan harga mutlak S plus 30 dibagi 130 untuk ini. Nilai S-nya min 20 plus C15. Maka ketemu nilai K0, ya kita masukkan SS-nya ini min 20 plus C15 ini juga. Maka kita dapatkan 2,5. Jadi kita dapatkan K0-nya adalah 2,5. Sedangkan nilai K, ini kita dapatkan dari gen dari nilai steady state-nya, error steady state-nya. Tadi error steady state-nya kan ini. Error steady state-nya kan ini. Tadi kan ini. Di mana nilai error steady state-nya, waktu kita belajar error steady state untuk posisi, kan sama dengan 1/1 plus KP. Ya kan? Maka kita dapatkan nilai KP-nya adalah 10,8343. Ya. Jadi KP ini adalah limit SGS ya pada saat S-nya 0 ya. Otomatis kalau saya ini kan nilai 130 jadi kan S plus 10. S plus 10 S plus 30. Kan? Nah, maka otomatis kalau saya masukkan 0 ke sini 0, otomatis kan tinggal 130, 10 dikalikan 30, ya kan? Ini kan. Jadi nilai KP-nya adalah 100, di sini ada K-nya kan, K dari ini. Jadi di sini KP-nya adalah 130K per 10 dikalikan 30. Maka KP-nya tadi kita dapatkan sekian, otomatis nilai K-nya kita dapatkan 25. Ya, 25. Kita dapatkan 25. Nah, jadi di sini kemudian kita tadi bisa menghitung nilai KC. KC adalah K0 per K. K0 tadi kita sudah dapat nilainya ya. K0-nya tadi ini 2,5. Ya, jadi 2,5 dibagi dengan K-nya 25. Jadi ketemu KC-nya 0,1. Ya, jadi kita sudah dapat nilai KC-nya 0,1. Nah, sekarang untuk Z0-nya itu saya tentukan, kita tentukan sendiri. Jadi misalkan saya pengen Z0-nya di sekitar 1,5. Ya, jadi misalkan saya ambil 1,5. Jadi bisa buat 1,5 atau 2 atau 3 terserah. Nah, untuk kasus ini saya buat di 1,5 ya untuk contoh yang ini. Jadi bisa terserah mau buat 2 juga boleh atau 3 juga boleh, terserah. Kemudian kita bisa menghitung nilai pol. Ya, ini saya tambahkan ini pol, ini zero. Ya untuk kompensator lag. Ya untuk kompensator lag kan ini saya menambahkan satu pol ya, satu pol dan satu zero. Nah di mana nilai zeronya saya tentukan ini sebesar 1,5. Jadi saya tambahkan min 1,5 di sini. Otomatis di sini saya bisa menghitung posisi polnya, di mana polnya adalah KC dikalikan Z0. KC-nya tadi adalah nilainya 0,1 dikalikan 1,5 ketemu 0,15. Jadi langsung nilainya bisa saya masukkan ke kompensator lag ini. Jadi 0,1
dikalikan S plus 1,5 dibagi dengan S plus 0,15. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan nggak? Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Yang lain gimana? Kalau nggak ada, saya lanjutkan ya. Mungkin sudah bisa dipahami ya. Prinsipnya hampir sama kayak yang tadi waktu kita bahas kompensator lag ya, lead ya. Jadi lag ini sebenarnya sama, cuman ininya aja beda ya. Sebenarnya sih lebih gampang yang lag ya. Kayaknya. Tapi sama aja sih. Jadi setelah kita dapatkan kompensator lag ya seperti ini, maka kita bisa lihat sistemnya kan ini 130 dikalikan tadi K-nya kan 25 ya. Nah, per S plus 10, S plus 30 yang ini lag kompensator. Ya, lag kompensatornya kan 0,1 S plus 1,5 per S plus 0,5 ya. Ini kompensator lagnya. Ini plannya. Tadi K-nya 25. Jadi dari sini kita dapatkan transfer function closed loop, yaitu ini transfer function closed loop. Dari setelah kita tambahkan setelah kita tambahkan kompensator lag. Kita dapatkan ini, kemudian kita lihat responnya. Kita lihat responnya ternyata seperti ini. Ya, yang tadi kan kalau kita lihat kan nilai output yang tercapai kan cuma di sekitar 0,5 kayak ini. Ini 0,43. Jadi ada errornya sebesar 0,567 sebelum kita tambahkan kompensator lag ya. Jadi setelah kita tambahkan kompensator lag, nilai yang tercapai adalah sebesar ini 0,915. Tadi kan error steady state yang diinginkan, ini kan ini tadi. Error steady state yang diinginkan kan ini 0,0845 ya. 0,0845 atau sekitar 0,05. Nah, ternyata sekarang sudah terpenuhi ya. Jadi jadi output steady state-nya yang tercapai sekian ya, kita lihat ini. Jadi nilai akhirnya adalah 0,915 ya. Sedangkan setting time-nya adalah 3,43, rest time-nya 1,67. Jadi kalau kita ini error steady state-nya 1 dikurangi ini ya. Jadi ketemunya 0,085. Jadi sudah memenuhi spesifikasi yang kita inginkan. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan ya? Ada yang mau ditanyakan? Untuk kompensator lag. Nggak ada? Atau gimana? Kira-kira bisa ya, sudah ya. Jadi nanti kalau disuruh rancang kompensator lag sama kompensator lead itu sudah bisa ya. Karena prinsipnya juga sebenarnya sama kayak controller
PD sama PI yang sudah pernah kita pelajari. Ya, jadi di sini juga prinsipnya sama. Cuman kalau pada controller itu yang kita tambahkan real zero aja satu ya. Kalau pada PD, sedangkan kalau pada PI kita tambahkan real zero sama pole, tapi pole-nya pada integrator ya, jadi pada pole pada titik 0,0 yaitu pada titik originalnya. Sedangkan kalau pada kompensator yang duanya real. Nah, cuman posisinya aja yang kita bedain ya, posisi peletakan untuk pole dan juga zero. Kalau pada LED itu posisi daripada zero ya, atau pole lebih panjang atau posisinya lebih panjang daripada zero ya. Kemudian kalau pada LED ya posisi daripada zero-nya yang lebih panjang daripada pole, bedanya cuma di situ aja. Sedangkan prosedur untuk mendesainnya itu tadi sudah saya jelaskan seperti apa. Jadi sebenarnya prosedur untuk mendesainnya juga sama seperti pada controller. Ya. Jadi yang kita cari adalah pole dominan dulu, yaitu closure dominan sesuai dengan spesifikasi yang kita inginkan. Kemudian dari itu baru kita bisa menghitung lokasi daripada pole-nya. Lokasi pole yang kita tambahkan, sedangkan untuk zero-nya itu kita tentukan kira-kira kita maunya posisinya di mana, seperti itu. Itu saya rasa bisa ya. Kok diem? Ya bisa ya, saya lanjutkan kalau bisa. Tadi kan kita sudah bahas tentang lead kompensator dan lag kompensator. Di mana lead kompensator ini sama prinsipnya, fungsinya sama kayak PD controller. Sedangkan lag kompensator prinsipnya sama kayak PI controller tadi ya. Jadi kalau untuk lead lag kompensator ini dia merupakan kombinasi atau penjumlahan daripada lead kompensator dan lag kompensator. Jadi sama kayak waktu kita bahas tentang PD controller dan PI controller, maka untuk PID controller itu adalah gabungan atau kombinasi daripada PD controller dan PI controller. Jadi di situ ditambahkan 2 zero yang real dan 1 integrator, yaitu pole pada titik originalnya. Nah, kalau di sini juga sama. Jadi untuk lead lag kompensator ini sebenarnya prinsip kerjanya sama kayak controller PID. Ya, jadi sama kayak controller PID di mana dia adalah kombinasi daripada lag kompensator dan lead kompensator. Di mana hasilnya ini dia akan mengimprove ya respon transient, memperbaiki respon transient, kemudian error steady state-nya lebih dihilangkan ya, atau dibuat sekecil mungkin ya, sedangkan stabilitas sistem juga menjadi lebih baik. Itu sebenarnya tujuan daripada lead lag kompensator, sama kayak controller PID. Jadi dia kita bisa mengimplementasikan lead lag kompensator ya. Jadi langkah yang pertama kita desain dahulu lead kompensator. Kemudian setelah kita capai ya, maka sesuai dengan respon transient yang kita inginkan dan juga sudah stabil, maka baru ditambahkan lag kompensator untuk memperbaiki atau mengimprove respon steady state-nya. Ya. Jadi dia merupakan gabungan daripada lead kompensator dan lag kompensator. Jadi yang pertama dilakukan adalah kita desain dahulu lead kompensatornya, baru kemudian lag kompensator. Jadi gabungan dari kedua itu tadi yang sudah dijelaskan, yaitu lead kompensator dan lag kompensator. Ya. Sama kayak pada controller PID ya, kita cari dahulu PD controller, kemudian PI controller, kemudian kita tinggal menggabungkannya. Nah, untuk lead lag kompensator prosedur yang pertama evaluasi dahulu performance daripada ini yang tanpa dikontrol sistem ya. Jadi sebelum kita tambah ini tadi kompensatornya, kemudian
responsnya ya, untuk memperbaiki daripada respon yang sesuai seperti yang dibutuhkan. Ya. Jadi kita bisa membandingkan. Kemudian desain lead kompensator untuk melihat spesifikasi respon transient. Dan itu kita nanti akan mendapat tambah lokasi zero dan pole ya, dan juga gain ya daripada loopnya itu sama kayak tadi, tahu lokasi daripada pole dan lokasi daripada zero-nya. Kemudian kita simulasikan ya untuk melihat hasilnya seperti apa. Kemudian kalau belum memenuhi, ini kita bisa redesign kembali supaya sesuai seperti yang kita inginkan. Kemudian kita evaluasi error steady state-nya ya pada lead kompensator, yaitu untuk menentukan nilai K0 tadi ya sama K ya. Kemudian kita desain kompensator lag-nya ya untuk menghasilkan error steady state sekecil mungkin atau bisa dieliminasi. Kemudian setelah itu kita kombinasikan, kemudian kita simulasikan ya. Kemudian kalau tidak sesuai bisa di-reset kembali, yaitu dengan cara memperbaiki lokasi daripada pole dan zero tadi ya. Jadi bisa kita ini apa lokasi kalau misalkan ada overshoot ya, lokasi daripada ini apa zero-nya itu bisa kita buat lebih ini apa lebih jauh lagi dari sumber imajinernya seperti itu. Itu prosedurnya ini. Desain daripada fase lead lag controller, cek respon transient dan steady state karakteristik daripada sistem yang original ya. Desain fase lead ya, controller kompensator ya ini. Fase lead kompensator untuk melihat respon yang transient yang dihasilkan. Desain kemudian lag ya, kompensator untuk melihat error steady state-nya apa sudah sesuai. Kemudian kita cek ya sistem yang sudah dikasih kompensator itu gabungan daripada LED sama kliknya ya, yang sesuai dengan spesifikasi yang kita inginkan. Jadi sebenarnya sama seperti pada controller PID ya. Jadi saya nggak kasih contoh lagi. Tadi kan sudah kita bahas tentang controller kompensator lead, kemudian kompensator lag ya, sedangkan kompensator PID atau lead lag ini sama dengan controller PID, yaitu kombinasi atau gabungan antara kompensator LED sama kompensator lead ya. Jadi yang kita buat lead-nya dulu, kemudian baru lag-nya, kemudian baru kita gabungkan. Jadi sama seperti pada controller. Nah, dari situ saya bisa simpulkan ya, untuk kompensator lead dan kompensator lag ya, kompensator lead atau kita sebut sebenarnya prinsip kerjanya sama kayak PD controller. Jadi berfungsi untuk meningkatkan respon transient daripada sistem. Sedangkan kompensator lag ini prinsipnya sama, ya fungsinya sama seperti controller PI, yaitu untuk memperbaiki error steady state. Ya. Jadi bisa dieliminate atau dibuat sekecil mungkin sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan. Ya. Kalau misalkan diinginkan error steady state-nya 0, nggak ada, maka nanti harus didapatkan hasil 0 yang error steady state-nya 0. Tapi kalau ada kayak tadi kasus di contoh yang kedua yaitu di lag kompensator itu kita spesifikasinya ada 0 ya, error steady state-nya kan ada 0,08 ya. Jadi kita nanti akan didapatkan hasil sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan. Kemudian penggunaan kompensator lead dan kompensator lag atau PD controller dan PI controller untuk dapat mencapai peningkatan respon transient dan mengurangi error steady state sehingga sesuai dengan spesifikasi atau target yang diinginkan. Ya, jadi ini sebenarnya. Kemudian gabungan antara lead sama lag ini kita sebut juga kompensator lead lag dan fungsinya sama seperti controller PID. Jadi bisa saya simpulkan seperti itu. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan nggak? Ada yang mau ditanyakan? Dari saya tidak ada, Bu. Nggak ada ya. Jadi untuk yang kompensator lead lag saya nggak kasih contoh ya, nanti mungkin bisa, kan tadi udah ada contoh yang di lead ya, dengan plan yang sama bisa ditambah lagi kalau saya dibuat yang lag ya.
yang lag kemudian nanti digabung, itu yang disebut sebagai kompensator lead lag ya. Nah kalau yang tadi yang untuk contoh yang kedua tadi kan kita pakai kompensator lag, nah, nanti dicari yang leadnya kemudian gabungan dari keduanya itu yang kita sebut sebagai kompensator lead lag atau kita sebut sebagai controller PID. Kok controller PID ini kan kita menambahkan 2 zero dan 1 integrator. Ya, integrator itu adalah pole pada titik 0,0 ya. Kalau di sini kita menambahkan 2 zero ya, real zero dan 2 pole zero ya, kalau pada kompensator. Bedanya cuma gitu aja. Tapi fungsinya sama nih. Ini ada beberapa contoh soal tentang kompensator mungkin untuk bisa dikerjakan untuk menambah wawasan ya. Jadi tadi teorinya kan kita sudah dapat. Kemudian kalau ada soal seperti ini, bagaimana cara kita mendesain kompensator lead atau lag ya, sehingga bisa memenuhi spesifikasi yang diinginkan. Dan spesifikasi yang diinginkan ini sudah diketahui. Ini juga sudah diketahui. Jadi bisa kita mendesain kompensator lead dan kompensator lag. Saya jadikan tugas saja ya mungkin supaya ini. Mungkin ini yang lead ya. Yang ini lag. Ya. 2 aja. Ya untuk ini apa? Untuk menambah wawasan lah. Itu ada yang mau ditanyakan enggak? Kalau enggak ada materi kita selesai tentang untuk PO yang kedua. Materi kita selesai, jadi kita kan mulai tadi untuk yang PO yang kedua, mulai dari respon transient, kemudian ada untuk menentukan stabilitas untuk sistem order tinggi, itu kita menggunakan metode Roth-Harwitz ya. Kemudian juga kita menggunakan metode Roth-Locus ya untuk analisa stabilitas daripada suatu sistem berdasarkan perubahan nilai gain penguatnya, itu nilai K. Kemudian kita sudah belajar respon frekuensi ya yang mungkin diaplikasikan untuk filter ya, kalau kita orang LK atau filter biasanya kita. Kemudian kita bahas juga tentang error, cara menghitung error steady state ya. Kemudian kita bahas juga tentang perbaikan kinerja sistem, yaitu dengan menggunakan metode Siegel-Nichols, yaitu trial, yaitu dengan cara Siegel-Nichols yang open, yaitu kurva reaksi, dan osilasi, ya metode osilasi yang untuk closed loop-nya. Nah, kemudian kita juga menentukan controller daripada P, PI, sama PD, sama PID dengan menggunakan teknik Roth-Locus. Yang kemudian terakhir ini dengan menggunakan metode, pakai Roth-Locus juga, tapi dengan menggunakan teknik kompensator. Ya. Itu saya rasa, jadi minggu depan kita masih ada 1 kali pertemuan lagi, nanti kita isi dengan contoh-contoh soal aja ya. Jadi kita ada beberapa soal, kemudian nanti kita bahas sama-sama. Kalau nggak ada yang mau ditanyakan, gimana? Ada yang mau ditanyakan nggak? Jadi masih ada minggu depan sekali lagi pertemuan ya. Materi kita sudah terselesaikan ya. Sesuai seperti awal pertemuan ya. Jadi mulai dari di PO1 kita membuat open loop control, yaitu kontrol sekuensial. Kemudian closed loop, yaitu kita buat permodelan sistem ya. Kemudian dari permodelan sistem kita lihat kinerjanya, yaitu berdasarkan respon transientnya. Kita tahu output steady state-nya berapa, ya output-nya berapa, kemudian risk time-nya bagaimana, setting time-nya bagaimana. Kalau kita punya target, kita sesuaikan dengan target, cocok enggak? Kalau enggak cocok, maka kita bisa memperbaiki, yaitu dengan menggunakan, tadi bisa menggunakan controller dengan metode trial error, yaitu berdasarkan tabel Siegel-Nichols ya, ada 2 cara. Kemudian dengan menggunakan controller ya, P, PI, PD, PID, yaitu dengan teknik Roth-Locus ya, untuk menentukan konstanta daripada controller. Kemudian kompensator ini dengan teknik kompensator, yaitu dengan penambahan pole dan zero ya. Kalau belum ada, saya cukupkan aja dulu ya. Mungkin nanti bisa dipelajari sendiri ya materi-materi yang sudah dapat ya. Kemudian minggu depan nanti kita coba latihan ya. Tapi sebelumnya sudah dipelajari juga ya. Jadi
bisa ini apa mungkin ada diskusi atau gimana yang berdasarkan contoh-contoh soal nanti yang diberikan. Ada yang mau ditanyakan nggak Iwan? Belum ada ya? Oke, kalau tugas ke-7 atau 8? kenapa? Tugas ke-7 atau 8? Ke-7. Kamu kenapa? Nggak jelas Nggak, saya. Ibu. Hah? Hanya nanya tugasnya Ibu. Tugas ke-7 atau 8? Oh gitu. Maksudnya tugas ya? Maksudnya Iwan apa sih nggak ngerti karena suaranya berdengung gitu. Enggak jadi Bu. Ini Di tugas sini aja, ditulis aja di chatnya aja, karena suaranya agak berdengung. Kamu tulis saja Iwan. Kalau untuk materi UAS ya, ini setelah UTS ya materinya. Tapi karena kita masih pakai road locus, otomatis road locus karena kita menggunakan road locus, otomatis road locus masih pakai ya. Jadi untuk materi yang UAS ini kan otomatis ada road locus, respon frekuensi, sama perbaikan kinerja sistem ya error steady state otomatis. Untuk perbaikan kinerja sistem ya pakai controller, Nichols yaitu ya, kemudian controller yaitu dengan menggunakan metode road locus, kemudian ini kompensator. Jadi nanti kita bahas minggu depan latihan-latihan soal tentang itu ya. Oke, kalau begitu saya cukupkan dulu ya. Mungkin kalau ada beberapa soal ya latihan yang nggak bisa, itu mungkin bisa ini apa? Bisa dikasih tahu ya 1 hari sebelumnya. Karena kan saya juga harus nulis ya. Jadi karena memang jawabannya itu belum ditulis, jadi saya tulis lagi nanti dijadikan PPT. Kalau memang itu, kalau enggak ya dari materi yang sudah saya siapkan untuk latihan-latihan soal. Oke. Jadi insya Allah kita ketemu lagi minggu depan ya untuk teorinya. Untuk praktikumnya nanti saya jelaskan di mata kuliah praktikumnya. Praktikumnya juga kan udah selesai kan. Udah selesai, sebenarnya tinggal post test. Nanti saya jelaskan cara post test seperti apa ya. Post test praktikum nanti di jamnya praktikum. Jadi nanti minggu depan baru mulai post testnya. Kan kita masih ada 3 minggu lagi ya. Jadi hari ini saya hanya menjelaskan untuk post test itu seperti apa. Kemudian nanti langsung minggu depannya lagi ini yang paralel minggu depannya itu nanti langsung sudah post test, kemudian minggu depannya post test ya. Seperti itu. Oke, saya rasa cukup dulu ya. Terima kasih. Kalau nggak ada yang mau ditanyakan.